Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, penyebaran Islam di Madinah tidak terlepas dari peran pemuda Madinah. Banyak pemuda Madinah yang tertarik dan akhirnya masuk Islam. Misalnya Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'adz, dan Abu Dzar al-Ghifari. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa pemuda Madinah tertarik masuk Islam? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tablik, namun juga menggunakan strategi politik dengan memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan persoalan. Seperti dakwah di Mekah yang terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Di sini kita dapat lihat adanya strategi Nabi dalam menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam menjalankan perintah Allah, Nabi mendapat banyak tantangan yang besar dari berbagai pihak. Namun atas izin Allah, segala hal yang dilakukan Nabi dapat berjalan lancar. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi Nabi. Mulai dari cara diplomatik disertai bujuk rayu hingga tindakan kekerasan dilancarkan orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi SAW. Namun Nabi tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam. Sistem pemerintahan dan strategi politik Nabi SAW dapat kita lihat jelas setelah terbentuknya Madinah. Di sini Islam semakin kuat dan berkembang karena bersatunya visi misi masyarakat Islam. Peradaban salah satunya yaitu Piagam Madinah. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan konsep negara ideal yang diwarnai dengan wawasan, transparansi, partisipasi, adanya konsep kebebasan, dan tanggung jawab sosial politik secara bersama. Lantas, mengapa pemuda Madinah tertarik masuk Islam? Jawabannya adalah karena strategi dakwah Rasulullah yang sangat jitu, yakni menjalin komunikasi yang intens dengan pemuda-pemuda dari Yathrib sebelum hijrah ke Madinah. Ini dilakukan Nabi hampir 4 tahun sebelum pindah ke Madinah. Ia bertemu dengan perwakilan individu dan kabilah dari Yathrib untuk mengenalkan Islam kepada mereka. Ini dilakukan setiap musim haji. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah halaman 113 menyebutkan bahwa pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 dari kenabian, tepatnya pada awal bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW memulai strategi dakwah baru, yakni menawarkan Islam kepada berbagai kabilah, utusan resmi dan individu. Pasalnya, saat itu tengah musim haji, jadi akan banyak peziarah di luar Mekah yang akan mengunjungi Ka'bah untuk beribadah. Lebih lanjut, momentum haji ini waktu yang tepat untuk melebarkan jangkauan dakwah Islam. Rasulullah SAW melihat ini adalah peluang yang sangat besar untuk berdakwah kepada individu dan kabilah di luar penduduk Mekah. Dakwah ini dilakukan setelah dakwah di Mekah mengalami penolakan dari sebagian besar penduduknya. Pada akhirnya, strategi berdakwah di musim haji ini membuahkan hasil. Beberapa penduduk Madinah tertarik untuk memeluk Islam, yang kebanyakan mereka adalah anak muda. Misalnya, Suwaid bin Samit. Ia adalah seorang penyair yang sangat cerdas. Di kabilahnya, ia dijuluki sebagai Al-Kamil karena kulit, keturunan, kehormatan, dan nasabnya yang mulia. Ia datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah Islam dan mengajaknya memeluk Islam. Setelah mendengar Islam dari Rasulullah, Suwaid bin Samit pun masuk Islam. Suwaid masuk Islam pada awal masa kenabian, yaitu pada tahun ke-11 kenabian. Dia masuk Islam setelah bertemu dengan Rasulullah SAW di Mekah dan mendengar ajaran Islam darinya. Suwaid sangat terpesona dengan keindahan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dia kemudian memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang setia. Suwaid bin Samit adalah seorang sahabat yang sangat berjasa bagi Islam. Dia adalah salah satu penyair pertama yang menggunakan syairnya untuk menyebarkan ajaran Islam di Madinah, bahkan sebelum Nabi SAW hijrah. Suwaid juga termasuk salah satu sahabat yang gugur dalam perang Bu'adz, yaitu perang saudara antara suku Aus dan Khazraj. Selanjutnya, ada juga sahabat Nabi asal Yathrib yang masuk Islam di musim haji tahun 620 Masehi.
namanya Iyas bin Mu'adz. Menurut Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Iyas masuk Islam setelah mendengar ajaran Islam dari Rasulullah SAW. Hal ini terjadi pada tahun 620 Masehi, ketika Iyas dan temannya, Anas bin Rafi, pergi ke Mekah untuk meminta bantuan kaum Quraisy dalam perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj di Madinah. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, Iyas dan Anas bin Rafi diajak berbincang dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Iyas bin Mu'adz sangat tertarik dengan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ia merasa bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar dan dapat membawa kebaikan bagi umat manusia. Iyas bin Mu'adz pun menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah. Masuknya Iyas bin Mu'adz ke dalam Islam merupakan peristiwa penting dalam sejarah penyebaran Islam di Madinah. Hal ini karena Iyas bin Mu'adz adalah seorang tokoh berpengaruh di Madinah. Keislamannya menjadi contoh bagi orang-orang lain yang di Madinah untuk masuk Islam. Selanjutnya, penduduk pinggiran Yastrib adalah Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kezuhudan dan keilmuannya. Abu Dzar masuk Islam pada periode Mekah, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada saat itu, Abu Dzar sedang mengembalakan kambing di padang pasir. Ia bertemu dengan 2 orang musafir, yaitu Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'adz. Kedua orang ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang telah masuk Islam lebih awal. Suwaid dan Iyas menceritakan tentang Islam kepada Abu Dzar. Mereka menjelaskan tentang keesaan Allah, kenabian Muhammad, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Abu Dzar mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah itu, ia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan diri sebagai muslim. Abu Dzar sangat gembira setelah masuk Islam. Ia segera kembali ke kampung halamannya dan mengajak sanak keluarganya dan kerabat dekatnya masuk Islam. Beberapa bulan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abu Dzar membawa rombongannya dari kabilah Ghifar dan Aslam ke Madinah. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi SAW. Selanjutnya, pada tahun ke-11 kenabian atau tepatnya bulan Juli tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad kembali melancarkan strategi dakwahnya kepada 6 orang penduduk Madinah. Ketika tengah melewati Aqobah di Mina bersama Abu Bakar dan Ali, Nabi melihat 6 orang pemuda dari suku Khazraj yang tengah asyik berbicara, yakni As'ad bin Zurarah, Auf bin Haritsah bin Rifa'ah, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdillah. Nabi Muhammad SAW kemudian menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk berbicara. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan diri sebagai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran Islam. Untungnya, mereka sudah mendengar terlebih dahulu dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahudi Madinah bahwa ada seorang nabi yang diutus pada masa ini yang akan muncul dan mereka akan mengikutinya. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan kepada mereka tentang ajaran Islam, seperti tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenabian Muhammad SAW, dan hari kiamat. Keenam pemuda dari suku Khazraj tersebut mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, mereka menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Mereka juga berjanji untuk menyebarkan ajaran Islam kepada kaum mereka di Madinah. Keenam pemuda dari suku Khazraj tersebut kemudian kembali ke Madinah dan menyebarkan ajaran Islam kepada kaum mereka. Tidak lama kemudian, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Madinah dan banyak orang yang memeluk agama Islam. Sejarah mencatat, keenam pemuda tersebut kemudian dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yang berarti orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka merupakan orang-orang yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam di Madinah dan sekitarnya. Komunikasi antara Nabi dan penduduk Yastrib terus berlanjut. Pada musim haji berikutnya, tahun ke-12 Hijriah, sekitar 12 orang penduduk Yastrib datang menemui Nabi di Aqobah. Pemuda Yastrib ini senantiasa berbaiat dan berjanji pada Nabi untuk mendukung dakwahnya. Setelah baiat Aqobah pertama usai dan musim haji pun telah berlalu, maka Nabi Muhammad SAW mengirim duta Islam kepada penduduk Yastrib yang mengajari mereka tentang Islam, sekaligus untuk mengajari orang musyrik Madinah yang belum mengenal Islam. Utusan Nabi itu adalah Mus'ab bin Umairah al-Abdari.
Ia diutus Nabi untuk menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Madinah. Di Madinah, Mus'ab bin Umair melakukan berbagai upaya untuk menyebarkan Islam. Ia mendatangi rumah-rumah penduduk Madinah untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Ia juga mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas ajaran Islam. Usaha Mus'ab bin Umair membuahkan hasil. Banyak penduduk Madinah yang tertarik dengan ajaran Islam dan akhirnya memeluk Islam. Mus'ab bin Umair berhasil melaksanakan kedua tugas tersebut dengan baik. Ia berhasil menyebarkan Islam di Madinah dan membantu kaum Ansor untuk mempersiapkan kedatangan kaum muslimin yang akan hijrah dari Mekah. Begitupun pada tahun ke-13 Hijriah tahun 622 Masehi, sebanyak 70 orang Yastrib mengikat baiat kepada Nabi lewat baiat Aqobah kedua. 70 orang yang sudah menunaikan haji dan berjanji setia pada Rasulullah SAW. Baiat Aqobah kedua adalah baiat yang penting karena dalam peristiwa ini, para penduduk Yastrib berjanji untuk mendukung dan membela Nabi Muhammad serta Islam. Mereka berjanji untuk melindungi Nabi dan para sahabatnya dari segala bahaya dan ancaman. Peristiwa ini menjadi awal perpindahan Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah, yang kemudian dikenal sebagai hijrah. Baiat Aqobah kedua merupakan langkah penting dalam mempersiapkan perpindahan ini dan mendapatkan dukungan dari penduduk Yastrib. Dengan baiat ini, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya mendapatkan perlindungan dan dukungan dari suku-suku di Yastrib, yang akan menjadi basis utama perkembangan Islam dan pusat pemerintahan Islam di masa depan Madinah. Strategi ini terbilang jitu. Kelak ketika Rasulullah pindah ke Madinah, beliau sudah membangun fondasi yang kuat dan juga basis massa yang setia pada dakwah Islam, sehingga Islam sudah bisa diterima oleh kebanyakan penduduk Madinah. Dengan adanya para pemuda yang sudah terlebih dahulu mendakwahkan Islam dan terlibat di Aqobah 1 dan 2, maka kaum muslimin akan lebih mudah untuk menerima ajaran Islam. Selain itu, fondasi yang kuat ini juga menjadi modal bagi Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah. Pada akhirnya, ketika Nabi memutuskan hijrah, kedatangan Rasulullah di Madinah disambut baik oleh penduduk Madinah. Hal ini karena penduduk Madinah dikenal sebagai masyarakat yang berhati lembut dan penuh pertimbangan. Selain itu, Madinah juga merupakan kota yang heterogen, sehingga masyarakatnya lebih terbuka terhadap ajaran baru. Sahabat Muslim, demikianlah penjelasan bagaimana para pemuda Madinah tertarik dengan agama baru, yaitu Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak baru dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwahnya di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan menjadikan sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi yang islami, membuat perjanjian dengan non-muslim, dan juga dibuatnya dustur atau undang-undang. Dalam hal ini kita kenal dengan Piagam Madinah, yang mengatur aspek kehidupan rakyat Madinah. Sekian video kali ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian, agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.